Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai integrasi Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai integrasi Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 poin yang akan dibahas dalam integrasi Timur Timur ke dalam Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses praintegrasi, yang kedua proses integrasi, dan yang ketiga adalah proses pasca integrasi. Timur Timur yang sebelum bergabung dengan Indonesia lebih dikenal dengan Republik Demokratik Timur Leste adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timur. Nantinya kedekatan dari faktor geografis dengan Australia inilah yang juga mewarnai proses penyatuan atau integrasi wilayah Timur Timur ke dalam NKRI. Selanjutnya, proses penyatuan atau integrasi Timur Timur ke Indonesia. Integrasi wilayah Timur Timur ke Indonesia tidak serta-merta terjadi begitu saja. Proses yang cukup lama dilalui rakyat Timur Timur yang memiliki kehendak tinggi untuk bersatu dengan Indonesia. Pun hal yang sama dirasakan pemerintah Indonesia dalam rangka membantu tercapainya kehendak rakyat Timur Timur tersebut. Selanjutnya, proses praintegrasi. Titik awal proses penyatuan integrasi bermula saat Portugis yang menduduki wilayah Timur Timur menerapkan kebijakan dekolonisasi Portugis tahun 1974 pada wilayah koloninya. Sejak saat itu, rakyat Timur Timur mulai mendirikan partai-partai guna merancang kemerdekaannya. Timur Timur yang mulai banyak mendirikan partai ini kemudian terjebak dalam perang saudara karena perbedaan pendapat yang sangat mencolok dan tidak kunjung menemui titik terang. Perbedaan pendapat ini terjadi di antara 3 partai terbesar, yakni Fretilin, UDT, dan Apodeti. Perang saudara yang melibatkan 3 partai terbesar pada pertengahan 1975 tersebut memunculkan 2 aliansi, Fretilin dengan UDT melawan Apodeti. Akan tetapi, koalisi antara Fretilin dengan UDT ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 27 Mei 1975 UDT mengumumkan keluar dari koalisi. Kemudian, alasan UDT keluar dari koalisinya dengan Fretilin disebabkan karena perbedaan paham. Selanjutnya UDT bergabung dengan Apodeti dan berjuang untuk kemerdekaan Timur Timur dan juga hubungan dengan Indonesia. Ketakutan akan menyebarnya paham komunis di Timur Timur tidak hanya dicemaskan oleh UDT dan Apodeti, tapi juga Indonesia. Setelah pertemuan beberapa wakil UDT ke Jakarta dengan Letjen Ali Murtopo, diketahui bahwa Fretilin adalah partai komunis. Mengetahui fakta tersebut, Ali Murtopo mewanti-wanti wakil-wakil dari UDT tersebut untuk terus waspada dengan pergerakan Fretilin. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta dan berhasil menguasai titik-titik penting pemerintahan dan memukul mundur Fretilin ke pedalaman. UDT juga melakukan serangkaian demonstrasi anti-komunis. Di lain pihak, setelah dipukul mundur oleh UDT, Fretilin meminta bantuan militer dari Portugal yang juga merupakan anggota NATO. Praktis di kemudiannya Fretilin lebih unggul. Selanjutnya, proses integrasi. Setelah UDT dan Apodeti yang merupakan suara mayoritas rakyat Timur Timur menyatakan bergabung dengan Indonesia, dibentuklah suatu pemerintahan sementara pada tanggal 18 Desember 1975 di atas kapal perang di Pelabuhan Dili. Tujuan didirikannya PSTT adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum, dan keamanan.
PSTT didirikan atas dasar kebulatan tekad rakyat Timur Timur. Selanjutnya, proses pasca integrasi. Pasca integrasi bisa dikatakan pemerintahan Timur Timur cukup stabil. Pembentukan PSTT dan DPR Timur Timur memberikan ruang yang luas bagi rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib mereka. Kemudian, 13 daerah administrasi dalam DPR tersebut mengadakan rapat besar di Dili. Rapat besar ini diselenggarakan untuk memahami apa yang sebenarnya dikehendaki oleh rakyat Timur Timur. Adapun hasil dari rapat tersebut adalah dikeluarkannya petisi yang ditujukan pada pemerintah Indonesia tentang keinginan rakyat Timur Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Petisi tersebut disampaikan pada pemerintah Indonesia pada tanggal 16 Juli 1976. Sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut, dibentuklah delegasi untuk mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timur Timur. Berdasarkan laporan Ketua Delegasi pada sidang Kabinet Paripurna RI tanggal 29 Juni 1976, telah diketahui bahwa rakyat Timur Timur memang menginginkan untuk bergabung dengan Indonesia. Pemerintah RI kemudian melakukan tindakan untuk mengajukan RUU kepada DPR RI tentang integrasi Timur Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pada hari ini. Yang itu saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.